Di tengah rapat keluarga, suamiku menghinaku. Kamu hanya pantas jadi pembantu di rumahku. Aku dengan tenang menjawab, kau akan membayar mahal untuk hari ini, lalu membuat sebuah panggilan telepon. Pecat wakil direktur sekarang juga. Seluruh keluarga suamiku tertawa terbahak-bahak, tetapi hanya 15 menit, kemudian mereka terbungkam. Rapat keluarga tahun itu seharusnya hanya sebuah acara selamatan biasa, tetapi malah menjadi hari di mana seluruh hidupku berbelok ke arah yang sama sekali berbeda. 3 tahun menjadi menantu, aku tidak pernah berpikir akan ada hari di mana aku harus berdiri di tengah puluhan orang dari keluarga besar suamiku untuk mendengar pria yang pernah berjanji akan melindungiku mengucapkan kata-kata paling kejam. Hari itu, villa mewah ibu mertuaku penuh sesak dengan orang, mobil-mobil mewah terparkir memenuhi jalan. Kerabat dari berbagai tempat datang, semuanya berpakaian mewah. Suasana tadinya sangat meriah, karena semua orang ingin memberi selamat kepada suamiku yang baru saja diangkat menjadi wakil direktur di sebuah perusahaan besar. Hanya dalam beberapa bulan, jabatan itu membuatnya berubah begitu drastis hingga aku hampir tidak lagi mengenali pria yang pernah kucintai. Sejak pagi-pagi sekali, aku sudah berada di sana untuk membantu ibu mertua mempersiapkan segalanya. Aku sendiri yang pergi ke pasar, menyiapkan bahan makanan, menata meja dan kursi, membuat teh, menyiapkan buah-buahan, memeriksa setiap piring dan sumpit. Ibu mertua tidak mengucapkan terima kasih sama sekali, malah terus-menerus memerintah, Sari, bawakan lagi air. Sari, lap lagi mejanya. Sari, ke dapur lihat panci supnya. Aku hanya dengan lembut menjawab iya lalu mengerjakan semuanya. Seorang bibi dari keluarga besar memandangku lalu tertawa. Menantu di rumah ini benar-benar cekatan, seperti pembantu profesional saja. Beberapa orang lain ikut tertawa. Aku hanya tersenyum menanggapinya. 3 tahun terakhir, aku sudah terlalu terbiasa dengan ucapan semacam itu. Saat baru menikah, aku pernah berpikir bahwa jika aku tulus, keluarga suami pada akhirnya akan menyayangiku. Aku berusaha memenuhi semua kewajibanku sebagai seorang menantu. Aku tidak pernah membantah ibu mertua, tidak pernah meninggikan suara pada siapapun di rumah, tetapi semakin aku sabar, mereka semakin menganggap kebaikanku sebagai hal yang lumrah. Menjelang siang, tamu semakin ramai, semua orang mengerumuni suamiku. Ada yang bertanya tentang pekerjaan, ada yang bertanya tentang gaji, ada yang bertanya kapan akan menjadi direktur. Suamiku tertawa sangat keras. Ia bercerita tentang proyek-proyek yang ia tangani, tentang rapat-rapat dengan pimpinan tingkat tinggi, tentang kontrak-kontrak bernilai miliaran rupiah. Setiap kali selesai bercerita, matanya tanpa sadar menatapku. Bukan lagi tatapan lembut seperti dulu, itu adalah tatapan seseorang yang ingin membuktikan bahwa dirinya lebih unggul dari istrinya. Aku tetap diam-diam membawa nampan berisi minuman untuk para tamu. Tepat pada saat itu, seorang paman tertawa dan bertanya, lalu menantu kita kerja di mana? Suamiku langsung menjawab, pegawai kantor biasa saja. Gajinya 3 kali makan pas-pasan. Semua orang mengangguk-angguk. Ada yang bertanya lagi, nanti apa berencana menyuruh istri berhenti kerja untuk mengurus anak di rumah? Dia tertawa, di rumah juga tidak apa-apa, dia sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga. Seluruh meja tertawa terbahak-bahak. Aku masih terdiam. Seorang sepupu suamiku menatapku lalu berkata, Mbak Sari tangannya terampil begini, kalau menyewa orang luar mungkin harus bayar 10 juta sebulan. Tawa kembali membahana. Aku menunduk meletakkan teko teh di atas meja. Hatiku terasa sakit tetapi aku tetap berusaha tenang. Ibuku pernah mengajarkan bahwa ketika orang lain sengaja merendahkan kita, hal yang paling menakutkan bukanlah kata-kata mereka, melainkan kita yang kehilangan ketenangan. Acara makan pun dimulai. Semua orang duduk memenuhi meja. Hanya aku yang masih bolak-balik antara dapur dan ruang tamu. Ketika aku baru saja duduk untuk menyantap beberapa suap nasi, ibu mertua berkata, kamu berdiri, ambilkan lagi es batu. Aku pun berdiri lagi. Begitu kembali, ia melanjutkan, bawakan lagi tisu. Aku pergi lagi. Saat berhasil duduk, ayah mertua menyuruhku menuangkan arak lagi. Aku berdiri lagi. Selama hampir 1 jam, aku belum sempat makan sesuap nasi pun. Tidak ada seorang pun di rumah itu yang melihat hal itu sebagai sesuatu yang aneh. Mungkin di mata mereka,
Aku memang seharusnya seperti itu. Tepat pada saat itu, paman kandung suamiku mengangkat gelasnya. Hari ini kita bersulang untuk keponakanku yang naik jabatan menjadi wakil direktur, benar-benar membanggakan seluruh keluarga. Semua orang ikut mengangkat gelas, tepuk tangan membahana. Suamiku berdiri. Ia tersenyum dengan sangat bangga. Bisa mencapai hari ini juga berkat usaha saya selama bertahun-tahun. Seseorang bertanya dengan nada bercanda. Lalu, apakah istri ada membantu? Dia menatap lurus ke arahku. Tidak. Lalu ia tertawa. Dia hanya pintar dalam urusan rumah tangga. Tawa kembali pecah. Aku masih berdiri diam tetapi sepertinya dia belum mau berhenti. Dia meletakkan gelas araknya lalu berkata dengan cukup keras agar seluruh ruangan bisa mendengar. Sebenarnya dia tidak cocok dengan lingkungan perusahaan. Kalau boleh jujur, dia hanya pantas menjadi pembantu di rumahku. Seluruh ruangan hening selama sedetik, lalu tawa meledak riuh. Ada yang sampai memukul meja, ada yang mengangguk-angguk setuju. Ibu mertua tersenyum puas. Ayah mertua menyesap araknya lalu ikut tertawa. Adik ipar menatapku dengan tatapan penuh cemoh. 3 tahun menjadi istri, 3 tahun bersabar, 3 tahun menahan segala sindiran. Itu adalah pertama kalinya pria itu menghinaku di depan orang banyak seperti itu. Aku meletakkan nampan yang kupegang di atas meja, tidak menangis. Seluruh ruangan perlahan menjadi sunyi. Mungkin semua orang menunggu bagaimana reaksiku. Aku mengangguk pelan. Suaraku anehnya sangat tenang. Baik, jika kau sudah berpikir seperti itu, maka aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Hanya saja, kau akan membayar mahal untuk hari ini. Suamiku menyeringai. Membayar mahal? Apa yang bisa membuatku membayarnya? Ibu mertua juga tertawa keras. Dia pikir dia siapa. Seluruh meja makan kembali tertawa. Aku perlahan mengeluarkan ponsel dari tas, membuka kontak. Menekan sebuah nomor yang sudah lama tersimpan, tetapi selama 3 tahun belum pernah kuhubungi untuk urusan pribadi. Ujung telepon di seberang sana menjawab hampir seketika. Aku berkata dengan tenang, "Saya Sari, ada satu hal yang perlu segera ditangani." Ujung telepon di seberang menjawab sangat singkat. "Katakan saja." Aku menatap lurus suamiku, suaraku masih datar. "Pecat wakil direktur sekarang juga." Ujung telepon di seberang hanya menjawab satu kalimat, "Saya mengerti." Panggilan berakhir, hanya berlangsung kurang dari 30 detik. Seluruh ruangan tiba-tiba meledak dalam tawa. Seorang paman tertawa sampai meneteskan air mata. Anak ini aktingnya lumayan juga. Adik ipar memegangi perutnya sambil tertawa. "Mbak pikir mbak siapa bisa memecat wakil direktur?" Ibu mertua tertawa sinis, benar-benar mimpi di siang bolong. Suamiku melipat tangan menatapku, matanya penuh penghinaan. Dia berkata, "Sudah selesai dramanya? Kalau sudah, turun ke dapur cuci piring." Tepat pada saat itu, ponsel yang tergeletak di meja di depannya bergetar terus-menerus. Layarnya menyala dengan tulisan divisi SDM perusahaan. Senyum di bibirnya tiba-tiba membeku. Dering telepon masih terus berbunyi di antara tatapan penasaran seluruh keluarga. Suamiku menatap layar selama beberapa detik lalu menyeringai. Ia menyalakan pengeras suara seolah ingin membuktikan bahwa panggilan itu tidak ada hubungannya dengan apa yang baru saja kukatakan. Dari ujung telepon terdengar suara seorang staf SDM. "Pak Budi, benar. Direktur utama meminta Bapak untuk segera datang ke kantor sore ini untuk menghadiri rapat darurat dengan Dewan Direksi." Suamiku tertawa keras. "Baiklah, saya akan datang." Panggilan berakhir. Ia menoleh ke arahku dengan tatapan penuh sindiran. "Lihat, hanya rapat darurat. Kau pikir dengan mengarang sebuah panggilan telepon bisa menakuti siapa?" Tawa kembali menggema di seluruh ruangan. Ibu mertua menggelengkan kepala, jadi menantu 3 tahun tapi masih tidak tahu diri. Ayah mertua meletakkan gelas araknya, seorang istri harus tahu cara menjaga martabat suaminya. Jangan belajar trik-trik menakut-nakuti seperti anak kecil. Aku tidak menjawab. Aku diam-diam mengambil tas tanganku dan meletakkannya dengan rapi di samping, lalu melanjutkan membereskan meja seolah tidak terjadi apa-apa. Tidak ada yang tahu bahwa di dalam hatiku saat itu sudah benar-benar tenang, karena panggilan telepon tadi bukanlah sebuah ancaman, melainkan sebuah keputusan. Melihat wajah-wajah yang sedang menertawakan di depanku,
Aku tiba-tiba teringat kembali masa 3 tahun yang lalu. Saat itu, aku bertemu Budi di sebuah seminar tentang manajemen bisnis. Hari itu aku hanya hadir sebagai tamu undangan yang duduk di barisan penonton. Aku mengenakan gaun berwarna krem yang sangat sederhana, tidak memakai perhiasan mahal apapun. Budi adalah manajer penjualan di sebuah perusahaan yang sedang berkembang pesat. Ia naik ke panggung mempresentasikan proyeknya dengan penuh percaya diri dan semangat. Setelah seminar, kami kebetulan berdiri bersama di konter kopi. Ia yang memulai pembicaraan. Ia bertanya apa pekerjaanku. Aku hanya tersenyum. Saya pegawai kantor biasa. Itu bukan kebohongan. Karena saat itu aku benar-benar bekerja di departemen strategi sebuah anak perusahaan dalam grup perusahaan keluarga. Hanya saja aku tidak pernah memberitahu siapapun bahwa grup perusahaan itu didirikan oleh ayahku. Hari-hari berikutnya, Budi gigih mengejarku. Ia sering menempuh jarak lebih dari 30 km hanya untuk membawakanku segelas es teh manis. Pernah suatu hari hujan sangat deras. Ia tetap berdiri di bawah gerbang kantorku menunggu hampir 2 jam. Ia pernah memegang tanganku dan berkata, "Aku tidak kaya, aku juga belum punya apa-apa, tapi aku berjanji akan berusaha agar kamu tidak menderita." Saat itu aku percaya pada tatapan tulusnya. Aku percaya pada pria yang selalu mengatakan bahwa selama 2 orang saling mencintai, kesulitan apapun bisa diatasi. Ketika aku membawanya bertemu keluargaku, ayahku hanya menanyakan satu hal, "Apa kamu yakin ini orang yang ingin kamu habiskan sisa hidupmu bersamanya?" Aku tersenyum dan mengangguk. Ayahku tidak menentang. Ia hanya berkata, "Jika itu pilihanmu, ayah menghormatinya. Tapi mulai hari ini, hiduplah dengan kemampuanmu sendiri. Jangan pernah menggunakan nama keluarga untuk membantu suamimu. Jika seorang pria benar-benar mencintaimu, ia akan mencintai dirimu apa adanya, bukan status di belakangmu." Aku setuju. Itu juga alasan mengapa selama 3 tahun keluarga suamiku tidak pernah tahu dari keluarga seperti apa aku berasal. Bahkan saat menikah, ayahku hanya hadir sebagai seorang ayah biasa. Ia tidak membawa mobil mewah, tidak mengundang pers, tidak memamerkan koneksi apapun. Kakak laki-lakiku saat itu sedang bertugas di luar negeri sehingga tidak bisa menghadiri pernikahan. Di mata keluarga suami, keluargaku hanyalah keluarga kelas menengah dari daerah. Setelah menikah, aku pindah untuk tinggal bersama orang tua suami. Hari pertama menginjakan kaki di rumah itu, aku berjanji pada diri sendiri akan berusaha menjadi menantu yang baik. Pukul 6 pagi setiap hari aku bangun untuk memasak. Sore hari sepulang kerja, aku mampir ke pasar membeli bahan makanan. Akhir pekan, aku membersihkan seluruh rumah. Gajiku tidak tinggi, tetapi setiap bulan aku menyumbang untuk biaya hidup. Pernah suatu bulan ibu mertua bilang kekurangan uang untuk memperbaiki atap. Aku diam-diam mentransfernya. Pernah adik ipar butuh uang untuk biaya kuliah, aku juga memberikannya. Budi pernah memelukku dan berkata, "Beruntung ada kamu." Saat itu aku hanya tersenyum, karena aku tidak pernah merasa sedang berkorban. Aku hanya berpikir itu adalah keluarga. Tahun-tahun awal pernikahan berjalan cukup damai. Hingga Budi mulai dihargai oleh perusahaannya, ia terus-menerus mendapat kenaikan gaji, diangkat menjadi manajer senior, lalu menjadi kepala divisi. Setiap kali naik jabatan, aku selalu menjadi orang yang diam-diam mendukungnya di belakang. Ada malam-malam ketika ia begadang menyiapkan proyek, aku yang membuatkan kopi. Ada hari ketika ia putus asa karena dikritik atasan. Akulah yang duduk mendengarkan curhatannya sampai hampir pagi. Bahkan ada satu proyek penting, aku membantunya menganalisis data karena itu adalah keahlianku. Ia membawa laporan itu ke rapat. Setelah hari itu, ia dipuji oleh dewan direksi, ia memelukku erat. "Terima kasih, sayang. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku tidak bisa melakukannya." Aku hanya tersenyum, aku kan istrimu. Tapi kemudian, segalanya berubah sangat cepat setelah ia resmi diangkat menjadi wakil direktur. Jabatan baru itu memberinya kekuasaan, juga membawa sanjungan, pesta-pesta, pertemuan dengan mitra bisnis, pujian-pujian yang membuatnya perlahan lupa siapa dirinya dulu. Ia mulai pulang lebih malam, lebih jarang berbicara denganku. Dan setiap kali ada yang bertanya tentang istrinya, ia hanya memperkenalkan dengan satu kalimat singkat. "Istriku hanya pegawai kantor biasa."
Awalnya aku tidak terlalu memperhatikan, kupikir ia hanya ingin menjaga privasi. Tapi semakin lama, kalimat itu seolah menjadi cara ia sengaja menciptakan jarak di antara kami berdua. Ia tidak lagi ingin mengingat hari-hari ketika ia pernah kesulitan, apalagi tidak ingin orang lain tahu bahwa wanita yang berdiri di sisinya tidak pernah mengandalkan status atau kekayaan keluarganya. Tepat pada saat itu, tawa dan obrolan di ruang makan membawaku kembali ke kenyataan. Aku mengangkat kepala melihat jam di dinding, jarum menit perlahan bergerak maju. Aku tahu ada hal-hal yang sekali dimulai tidak akan ada jalan untuk kembali. Setelah diangkat menjadi wakil direktur, Budi berubah begitu cepat hingga aku sendiri tidak sempat beradaptasi. Awalnya hanya makan malam yang semakin jarang. Ia bilang perusahaan banyak rapat, kadang jam 10 malam baru pulang, kadang lewat tengah malam. Aku tetap menyiapkan makanan hangat di dapur. Seletih apapun aku tetap menunggunya di depan pintu. Tapi yang membuatku sedih bukanlah karena ia sering pulang malam, melainkan tatapan matanya setiap kali melihatku. Tidak ada lagi kelembutan seperti dulu, yang ada hanya tatapan dingin bercampur sedikit pandangan meremehkan. Suatu malam ketika aku baru saja meletakkan semangkuk sup di atas meja, ia tiba-tiba bertanya, "Apa kamu tidak berpikir untuk berhenti kerja?" Aku terkejut, "Kenapa?" Sambil makan ia menjawab, "Gajimu juga tidak seberapa. Di rumah mengurus orang tua, dan pekerjaan rumah tangga lebih berguna." Aku tersenyum, aku masih suka pekerjaanku sekarang. Ini membantuku belajar banyak hal. Ia meletakkan sumpitnya dengan keras. "Belajar untuk apa? Kamu juga tidak akan naik jabatan. Sementara aku sekarang bergaul dengan para petinggi, kamu harusnya mengerti posisimu." Aku terdiam. Itu adalah pertama kalinya ia menggunakan kata posisi dengan istrinya sendiri. Aku tidak berdebat, hanya diam-diam menghabiskan makan malamku. Sejak hari itu, jarak di antara kami semakin besar. Ia mengganti ponsel baru, mobil baru, membeli setelan jas mahal. Ia mulai suka memamerkan barang-barang bermerek. Setiap kali pergi ke pesta perusahaan, ia selalu menyuruhku berpakaian sederhana. Pernah sekali aku mengenakan gaun pemberian ibuku. Ia memandang sejenak lalu berkata, "Ganti baju lain saja." Aku bertanya, "Apa ada yang salah dengan baju ini?" Ia menjawab dengan santai, "Bukannya tidak pantas, hanya saja terlihat terlalu kampungan, tidak cocok jalan di sampingku." Aku diam-diam kembali ke kamar untuk berganti pakaian. Malam itu, aku berdiri di depan cermin sangat lama. Aku tidak melihat gaun itu kampungan. Aku hanya melihat wanita di cermin itu perlahan kehilangan senyumnya. Sementara itu, ibu mertua semakin bangga dengan putranya. Kemanapun ia pergi, ia selalu pamer. "Anakku sekarang wakil direktur, tidak ada yang bisa menandinginya di seluruh keluarga ini." Setiap kali ada tamu datang, ia selalu dengan sengaja memanggilku. "Sari, bawakan teh. Sari, kupaskan buah. Sari, lap lagi mejanya." Pernah suatu hari aku baru pulang kerja, belum sempat berganti pakaian, ia sudah memberiku sekeranjang sayuran. Menantu itu harus tahu pekerjaan, jangan berpikir karena bekerja lalu merasa hebat. Aku tetap diam-diam mengerjakannya, bukan karena takut, tapi karena aku tidak ingin Budi merasa tidak enak. Tapi semakin aku diam, mereka semakin menjadi-jadi. Suatu sore di akhir pekan, adik ipar masuk ke kamarku. "Mbak, pinjam uang 50 juta dong." Aku terkejut. "Kamu butuh sebanyak itu untuk apa?" Ia tertawa. "Temanku buka kafe, investasi beberapa bulan sudah untung." Aku bilang aku tidak punya uang sebanyak itu. Wajahnya langsung berubah. "Kalau tidak punya, bilang saja sama Mas Budi untuk transfer. Uang di rumah ini kan semuanya dari dia." Aku hanya diam. Kenyataannya selama 3 tahun, biaya hidup di rumah ini tidak hanya dari gaji Budi, banyak sekali kekurangan yang diam-diam kututupi. Setiap kali ibu mertua perlu memperbaiki rumah, setiap kali ayah mertua sakit, setiap kali adik ipar kekurangan biaya kuliah, akulah yang mentransfer uang. Tapi aku tidak pernah mengatakannya, karena kupikir sesama keluarga tidak perlu perhitungan. Namun keheninganku membuat mereka berpikir bahwa semua itu adalah uang Budi. Suatu malam, aku tidak sengaja lewat di depan ruang tamu. Ibu mertua sedang berbicara dengan putranya. "Kamu sekarang sudah punya jabatan, harus memikirkan masa depan." Budi bertanya apa maksud ibunya. Ia perlahan menjawab, "Sari memang baik,
tapi dia tidak bisa membantu karirmu. Orang yang punya jabatan harus menikah dengan orang yang punya koneksi, setidaknya bisa memperluas jaringan. Lihat saja para direktur itu, istrinya semua anak orang kaya. Budi tidak langsung menjawab. Beberapa saat kemudian ia baru berkata, "Aku tahu, Bu, tenang saja, aku akan mengaturnya sendiri." Berdiri di luar pintu, hatiku seperti diremas. Aku tidak menyangka pria yang pernah berkata, "Cukup ada aku saja sudah cukup," suatu hari akan diam di hadapan kata-kata seperti itu. Sejak hari itu, ia mulai jarang mengajakku pergi. Pertemuan dengan mitra bisnis, pesta perusahaan, acara perayaan, ia selalu bilang, "Kamu di rumah saja. Semua orang penting, kamu datang juga tidak tahu harus bicara apa." Aku hanya tersenyum, "Baiklah." Suatu kali yang langka, aku mampir ke kantor untuk menjemputnya karena ponselnya tertinggal di rumah. Ketika aku baru masuk ke lobi, dua resepsionis saling memandang lalu berbisik, "Itu istri wakil direktur?" Kirain seperti apa? Kelihatannya biasa saja. Yang satunya tertawa kecil. Katanya dia sedang didekati banyak putri konglomerat, tidak tahu bisa bertahan berapa lama. Aku diam-diam meletakkan ponsel itu pada sekretarisnya lalu kembali. Malam itu aku tidak menyinggung masalah itu. Dan Budi juga tidak bertanya kenapa aku datang ke kantor. Sepertinya ia tidak lagi peduli dengan perasaanku. Lalu suatu hari ibu mertua mengumumkan, hari Minggu ini seluruh keluarga akan mengadakan acara selamatan. Kamu datang lebih awal untuk membantu. Ia menatapku lalu tersenyum, kali ini tamunya banyak, jangan sampai mempermalukan keluarga suami. Aku mengangguk. Baik, malam itu, Budi masuk ke ruang ganti. Ia berdiri di depan cermin merapikan dasi barunya. Wajahnya penuh kebanggaan. Ia menoleh dan berkata, "Kali ini kerabat yang datang banyak, aku ingin semua orang melihat betapa suksesnya aku." Aku menatapnya, dengan lembut bertanya, "Dan aku, kau ingin semua orang melihatku seperti apa?" Budi tertawa sinis, "Kamu urus saja pekerjaanmu dengan baik. Jangan bicara sembarangan di depan tamu." Satu kalimat itu sudah cukup untuk membuatku mengerti. Di matanya, istri yang telah menemaninya melewati masa-masa sulit, bukan lagi pendamping melainkan hanya bayangan yang diam-diam berdiri di belakang. Aku tidak berkata apa-apa lagi, aku hanya menoleh melihat foto pernikahan kami di atas meja. Di foto itu, Budi memegang tanganku sangat erat. Matanya saat itu penuh dengan cinta. Aku tersenyum sedih. 3 tahun, hanya 3 tahun. Sebuah jabatan wakil direktur sudah cukup untuk mengubah pria yang pernah berjanji akan melindungiku seumur hidup menjadi orang yang paling asing di rumahnya sendiri. Dering telepon dari bagian SDM berakhir, tetapi suasana di dalam ruangan masih dipenuhi tawa. Budi memasukkan ponsel ke sakunya, menyeringai menatapku. "Kau lihat, mereka memanggilku untuk rapat darurat. Kau pikir hanya dengan sebuah panggilan telepon bisa membuatku kehilangan jabatan?" Benar-benar pikiran anak kecil. Ibu mertua langsung menimpali. "Menantuku. Perempuan itu seharusnya tahu urusan dapur, jangan ikut-ikutan urusan laki-laki." Ayah mertua juga menggelengkan kepala. "Hari ini adalah hari selamatan, seharusnya kau meminta maaf pada suamimu di depan semua orang." Sebagai istri, membuat suami kehilangan muka, apa itu pantas? Aku dengan tenang menarik kursi dan duduk. Untuk pertama kalinya sejak awal makan, aku mengambil makanan untuk diriku sendiri. Aku makan sangat perlahan, seolah-olah semua kritik di sekitarku sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Seorang bibi memandangku lalu berkata, "Anak ini benar-benar keras kepala. Sampai saat ini masih bisa bersikap tenang." Adik ipar tertawa sinis, "Atau mungkin Mbak berpikir nanti Mas benar-benar akan dipecat? Kalau begitu aku akan memanggilmu bos." Seluruh meja kembali tertawa. Aku hanya mendongak sedikit. "Silakan tertawa, semoga 15 menit lagi masih bisa tertawa seperti sekarang." Ucapanku membuat beberapa orang berhenti tertawa, tetapi Budi malah tertawa paling keras. Dia menopang kedua tangannya di atas meja. "Baik, aku akan duduk di sini menunggu. Aku ingin melihat bagaimana kau akan menjelaskan setelah 15 menit." Aku tidak menjawab. Aku melihat jam dinding, jarum detik masih bergerak dengan teratur. Di kepalaku tiba-tiba muncul percakapan dengan ayah 3 tahun lalu. Hari ketika aku memutuskan untuk menikah dengan Budi, ayah memanggilku ke ruang kerjanya.
Ia menuangkan 2 cangkir teh, satu di depanku, satu di depannya. Ia bertanya, "Kau sudah memikirkannya dengan matang?" Aku mengangguk. Aku sangat mencintainya. Ayah terdiam cukup lama sebelum berkata, "Ayah hanya punya satu syarat, apapun yang terjadi nanti, kau tidak boleh menggunakan keluarga untuk mengangkat suamimu. Jika dia punya kemampuan, dia akan naik dengan sendirinya. Jika tidak punya kemampuan, meskipun ayah bantu, itu hanya sementara." Aku bertanya, "Bagaimana jika aku ditindas?" Ayah tersenyum. "Ayah percaya kau cukup kuat, tetapi jika suatu hari kehormatanmu diinjak-injak, dihina sampai tidak tertahankan lagi, jangan bersabar hanya untuk mempertahankan sebuah pernikahan. Keluarga selalu ada di belakangmu." Hari itu aku memeluk ayah, aku janji tidak akan membuat ayah harus turun tangan. Selama 3 tahun, aku menepati janji itu. Ada banyak sekali kesempatan di mana hanya dengan satu panggilan telepon, aku bisa mengubah segalanya. Tapi aku tidak pernah melakukannya. Bahkan ketika Budi berkali-kali membawa pulang proyek-proyek penting, aku tetap diam-diam membantunya menganalisis data tanpa ada yang tahu. Ada proyek yang hampir gagal karena pesaing memberikan proposal yang lebih baik. Aku begadang hampir 2 malam untuk mencari solusinya. Keesokan paginya, Budi membawa rencana itu ke kantor. Sore harinya, ia pulang memelukku dengan sangat gembira. Ia dipuji oleh direktur utama. Ia mengatakan itu adalah hasil kerjanya. Aku hanya tersenyum. Aku tidak pernah mengambil pujian. Pernah suatu kali perusahaannya mengalami kesulitan pasokan. Ia duduk memegangi kepalanya selama seminggu penuh. Aku diam-diam menelepon seorang kenalan untuk merekomendasikan mitra yang cocok. Kesepakatan berhasil. Budi diakui sebagai orang yang berhasil mengatasi krisis dengan baik. Ia kembali diusulkan untuk naik jabatan. Ia sama sekali tidak tahu bahwa mitra hari itu setuju menandatangani kontrak hanya karena menghormati keluargaku. Aku tidak pernah menceritakannya. Aku ingin ia percaya bahwa semua itu adalah hasil dari kemampuannya sendiri. Mungkin keheninganku itulah yang membuatnya berpikir bahwa ia benar-benar hebat. Suara gelas beradu membawaku kembali ke masa kini. Budi berdiri menuangkan arak lagi untuk para paman. Ia berkata dengan lantang, "Akhir tahun ini jika lancar, aku akan naik 1 tingkat lagi. Tunggu saja kabar baiknya." Seorang paman tertawa. "Saat itu harus beli villa yang lebih besar." Budi mengangguk. "Itu masalah kecil, sekarang penghasilanku sudah jauh berbeda." Ibu mertua memandang sekeliling ruangan dengan bangga. Ia berkata, "Anakku dari kecil memang sudah pintar. Ada orang yang dilahirkan untuk menjadi pemimpin, tidak seperti sebagian orang." Ia melirikku, meskipun berusaha seumur hidup juga hanya akan berkutat di dapur. Aku masih duduk diam, jam di dinding tinggal 8 menit lagi. Tepat pada saat itu, ponsel Budi kembali bergetar, kali ini dari sekretarisnya. Budi menjawab telepon. "Ya, aku sedang sibuk. Ada apa?" katakan dengan cepat. Entah apa yang dikatakan di seberang sana, wajahnya sedikit berubah. Ia bertanya lagi, "Rapat dengan seluruh dewan direksi sekarang juga. Tidak bisa ditunda?" Ia mendengarkan beberapa detik lagi lalu menjawab, "Baik, aku segera ke sana." Panggilan berakhir. Sebuah keheningan singkat muncul di wajahnya, tetapi dengan cepat ia kembali percaya diri, hanya rapat mendadak, mungkin akan mengumumkan proyek baru. Ibu mertua tersenyum cerah. "Lihat, anakku penting makanya dipanggil terus-menerus." Ia menoleh ke arahku, "Kamu masih tidak mau cepat-cepat minta maaf." Aku berdiri, bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk mengambil jaketku. Budi menatapku, "Kau mau kemana?" Aku menjawab dengan tenang. "Kupikir kau sebaiknya segera ke kantor. Ada hal-hal yang tidak seharusnya membuat orang lain menunggu." Ia tertawa sinis. "Baik, aku akan pergi. Saat aku kembali, aku harap kau sudah memikirkan cara untuk meminta maaf kepada seluruh keluarga." Ia mengambil kunci mobil dan berjalan cepat keluar pintu. Ibu mertua masih berteriak dari belakang, "Hati-hati di jalan, nak. Jangan lupa kabari ibu kabar baiknya." Suara mesin mobil perlahan menjauh. Di dalam rumah masih terdengar tawa dan obrolan. Tidak ada yang menyadari bahwa suasana itu hanya akan bertahan sesaat. Aku melihat jam sekali lagi.
Jarum menit baru saja bergerak satu langkah. Aku tahu sejak Budi melangkahkan kaki ke dalam gedung kantor, kehidupan semua orang yang baru saja menertawakanku tidak akan sama lagi. Mobil Budi melaju kencang menuju kantor pusat perusahaan. Selama perjalanan, ia masih tersenyum penuh percaya diri. Di kepalanya saat itu hanya ada satu pikiran, rapat mendadak ini pasti terkait dengan proyek besar. Mungkin ini adalah kesempatan baginya untuk melangkah lebih jauh dalam karirnya. Budi bahkan menelepon seorang teman dekatnya. Aku baru saja dipanggil rapat mendadak, sepertinya akan ada kabar baik. Temannya tertawa di seberang telepon, selamat ya. Kalau ada apa-apa jangan lupa traktir teman-teman. Budi tertawa keras, tenang saja, kalau kali ini naik lagi, aku akan traktir satu geng. Panggilan berakhir, mobil berhenti di depan lobi gedung. Budi turun dengan penuh percaya diri, resepsionis yang melihatnya sedikit menunduk, tetapi tatapan matanya terasa aneh. Ia tidak memperhatikan, ia berjalan cepat menuju lift. Tepat pada saat itu, kartu identitas karyawannya berbunyi menandakan kesalahan. Ia mencoba menggesekkannya lagi, tetap tidak bisa terbuka. Seorang petugas keamanan dengan sopan mendekat. Maaf, Pak Budi, kartu Bapak baru saja diblokir. Silakan gunakan lift untuk tamu. Budi mengerutkan kening. Diblokir bagaimana? Saya wakil direktur. Petugas keamanan sedikit menunduk. Saya hanya menjalankan perintah dari bagian administrasi. Mohon maaf, Pak. Budi sedikit kesal tetapi masih berpikir mungkin sistemnya sedang bermasalah. Ia berjalan ke lift untuk tamu. Sambil menunggu lift, ia menyadari banyak karyawan yang diam-diam menatapnya. Ada yang begitu melihatnya langsung berbalik. Ada yang berbisik sesuatu kepada rekan kerjanya. Suasananya benar-benar berbeda dari biasanya. Biasanya setiap kali ia muncul, banyak sekali orang yang menyapanya. Hari ini semuanya begitu sunyi dan aneh. Lift terbuka, Budi naik ke lantai 28, tempat ruang rapat Dewan Direksi berada. Begitu keluar dari lift, sekretaris direktur utama sudah menunggunya. Ia tersenyum sangat tipis. Silakan masuk ke ruang rapat, Pak. Budi merapikan jasnya. Ia menarik napas dalam-dalam lalu mendorong pintu masuk. Di dalam ruang rapat, hampir seluruh pimpinan tingkat tinggi sudah hadir. Direktur utama duduk di tengah, dua wakil direktur utama, direktur keuangan, direktur SDM, kepala bagian hukum. Suasananya sangat tegang. Budi sedikit terkejut, ia tersenyum, maaf semuanya, saya datang sedikit terlambat. Tidak ada yang menjawab. Direktur utama hanya dengan lembut menunjuk kursi di seberangnya. Silakan duduk. Budi mulai merasa ada yang tidak beres. Begitu ia duduk, Direktur SDM meletakkan sebuah map biru di depannya. Silakan Bapak lihat. Budi membukanya. Halaman pertama menampilkan tulisan yang sangat besar. Surat keputusan pemberhentian jabatan wakil direktur. Tangannya membeku, ia membaca setiap kata dengan teliti lalu mengangkat kepala. Apakah ada kesalahan? Direktur utama menjawab dengan tenang. Tidak ada kesalahan. Ini adalah keputusan yang sudah disetujui. Budi tertawa canggung. Siapa yang menyetujui? Direktur utama menatap lurus ke matanya. Presiden direktur. Ruangan itu sunyi senyap. Budi hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Tidak mungkin. Saya tidak pernah melanggar peraturan. Kinerja saya kuartal lalu adalah yang terbaik di divisi. Kenapa saya diberhentikan? Direktur SDM membuka satu berkas lagi. Di dalamnya terdapat laporan evaluasi internal. Menurut hasil peninjauan, banyak proyek yang Anda tangani menunjukkan indikasi laporan yang salah mengenai kontribusi para anggota tim. Selain itu, ada juga laporan mengenai perilaku yang tidak sesuai dengan budaya kepemimpinan perusahaan. Pemberhentian ini berlaku efektif segera. Budi menggelengkan kepala terus-menerus. Tidak, ini tidak masuk akal. Saya ingin bertemu dengan Presiden Direktur. Direktur utama menjawab dengan sangat tenang. Presiden Direktur saat ini tidak bisa ditemui, semua keluhan bisa diajukan secara tertulis. Budi memukul meja dengan keras. Saya berhak tahu alasannya. Seorang pimpinan yang lebih tua menatapnya. Pak Budi, sebagai manajer tingkat tinggi, hal pertama yang perlu dipelajari adalah menerima keputusan organisasi. Jika Presiden Direktur ingin bertemu, Anda akan diberitahu, jika tidak, keputusan ini tetap berlaku.
Saat itu, seorang sekretaris masuk, ia meletakkan sebuah amplop di atas meja. Ini adalah berita acara serah terima. Mohon Bapak tanda tangani, ponsel kantor, laptop, mobil dinas, kartu akses. Seluruh akses ke sistem akan diblokir dalam 10 menit. Budi duduk terpaku, keringat mulai membasahi dahinya. Ia tidak pernah membayangkan akan berada dalam situasi seperti ini. Baru setengah jam yang lalu, ia masih duduk di tengah kerabatnya, dengan bangga memamerkan jabatannya. Baru setengah jam yang lalu, ia masih menertawakan istrinya. Dan sekarang, di hadapannya adalah surat pemberhentian yang ditandatangani oleh Presiden Direktur. Budi dengan gemetar mengambil ponsel pribadinya, ia menelepon beberapa kenalan di Dewan Direksi, tidak ada yang menjawab. Ia menelepon seorang direktur yang dulu sangat dekat. Begitu tersambung, orang itu hanya berkata singkat, "Maaf, saya tidak bisa membantu." Lalu panggilan itu langsung diputus. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Budi merasa kekuasaan yang selalu ia banggakan lenyap begitu cepat dan menakutkan. Ia menoleh ke arah direktur utama, "Setidaknya beritahu saya siapa yang mengusulkan hal ini." Direktur utama menatapnya beberapa detik lalu perlahan menjawab, "Ada orang-orang yang kau anggap sangat kecil, tetapi ternyata jauh lebih penting darimu." Kalimat itu membuat jantung Budi berdebar kencang. Di kepalanya tiba-tiba muncul bayangan istrinya yang berdiri di tengah rapat keluarga, dengan wajah tenang, tatapan mantap, dan kalimat singkat sebelum menelepon. "Kau akan membayar mahal untuk hari ini." Tangan Budi yang memegang ponsel mulai gemetar. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa lagi tertawa. Budi duduk terdiam di ruang rapat selama hampir 5 menit, masih belum bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. Di hadapannya ada surat pemberhentian, di sampingnya berita acara serah terima. Kartu identitas karyawan berwarna hitam yang pernah membuat banyak orang kagum kini tergeletak di atas meja seperti barang tak berharga. Ia menarik napas dalam-dalam lalu tiba-tiba berdiri. "Saya ingin bertemu dengan Presiden Direktur sekarang juga." Direktur utama menatapnya dengan tenang. Presiden Direktur tidak menerima siapapun tanpa janji temu. Budi berusaha tetap tenang. "Saya telah mengabdi pada perusahaan ini selama hampir 10 tahun. Setidaknya saya berhak tahu di mana letak kesalahan saya." Direktur SDM mengangguk pelan. "Saya akan menyampaikan permintaan Anda, tetapi apakah Presiden Direktur mau bertemu atau tidak, saya tidak bisa memutuskannya." Budi mengepalkan kedua tangannya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, ia merasa tidak berdaya. Sekitar 10 menit kemudian, Sekretaris Presiden Direktur masuk. Ia berkata dengan sopan, "Presiden Direktur setuju untuk bertemu dengan Anda selama 15 menit. Silakan." Budi langsung berdiri, di kepalanya terus berputar pikiran, mungkin Presiden Direktur hanya ingin menegur, mungkin ini hanya sebuah ujian. Jika ia bisa menjelaskan dengan baik, mungkin segalanya akan berubah. Ia mengikuti sekretaris ke lantai tertinggi gedung. Ini adalah area yang bahkan wakil direktur sepertinya sangat jarang bisa menginjakkan kaki. Koridornya luas, sunyi, dan mewah, setiap langkah kakinya terdengar jelas. Berdiri di depan pintu ruang Presiden Direktur, sekretaris mengetuk pintu dengan lembut, dari dalam terdengar suara yang tenang, "Masuk." Pintu perlahan terbuka. Budi masuk, ia menunduk sebagai tanda hormat, "Selamat siang, Bapak Presiden Direktur." Tetapi begitu ia mengangkat wajahnya, seluruh tubuhnya seolah membeku. Di kursi tamu dekat jendela, seorang wanita sedang dengan tenang menikmati secangkir teh. "Bukan orang lain, itu adalah aku." Aku mengenakan setelan putih sederhana, rambutku diikat rapi ke belakang, tidak ada lagi celemek dapur, tidak ada lagi penampilan diam-diam membawa air minum di rapat keluarga. Aku hanya duduk di sana dengan sangat tenang. Mata Budi terbelalak. "Sari, kenapa kamu di sini?" Aku dengan lembut meletakkan cangkir teh, suaraku masih lembut. "Aku menunggumu." Budi menoleh ke pria yang duduk di seberangnya, itu adalah Presiden Direktur perusahaan, orang yang sangat jarang muncul di hadapan karyawan. Ia berdiri, perlahan berjalan ke arahku lalu tersenyum, "Sudah lama menunggu?" Aku menggelengkan kepala. "Aku baru saja sampai." Tindakan itu membuat Budi benar-benar tercengang. Ia belum pernah melihat Presiden Direktur berbicara dengan siapapun dengan nada akrab seperti itu. Ia tergagap, "Presiden Direktur, Anda kenal istri saya?"
Pria itu menatap Budi beberapa detik lalu perlahan menjawab, bukan kenal, tapi keluarga. Budi mengerutkan kening. Apa maksud Anda? Presiden Direktur tersenyum sangat tipis. Perkenalkan kembali, nama saya, Agung. Saya kakak laki-laki Sari. Telinga Budi seperti berdengung. Ia menatapku lalu menatap Presiden Direktur. Tidak mungkin. Sari hanya pegawai kantor biasa. Aku tersenyum tipis. Benar, aku pegawai kantor biasa. Tapi aku tidak pernah bilang aku hanya seperti itu. Budi mundur selangkah, wajahnya pucat pasi. Ia teringat selama 3 tahun, aku tidak pernah bercerita tentang keluargaku. Setiap kali ia bertanya, aku hanya bilang orang tuaku hidup cukup tertutup, dan ia juga tidak pernah peduli untuk mencari tahu. Karena dalam pikirannya, hal itu tidak penting. Kakakku menarik sebuah kursi, memberi isyarat agar Budi duduk. Ia berkata dengan tenang, 3 tahun lalu, ketika Sari memutuskan untuk menikah denganmu, seluruh keluarga menghormati pilihannya. Ayahku hanya meminta satu hal, jangan menggunakan status keluarga untuk ikut campur dalam kehidupan pernikahan. Selama 3 tahun, adikku telah menepati janji itu. Budi masih belum pulih dari keterkejutannya. Ia menatapku, kenapa kamu tidak bilang? Aku menjawab dengan lembut. Kau tidak pernah bertanya, dan bahkan jika bertanya, itu tidak akan mengubah siapa diriku. Yang berubah adalah kau. Ruangan itu hening. Kakakku melanjutkan. Apa kau tahu kenapa selama 3 tahun ini kau terus-menerus diberi proyek-proyek besar? Budi menatapnya. Itu karena aku bekerja dengan baik. Kakakku menggeleng pelan. Benar, kau punya kemampuan, tetapi tidak semua pintu terbuka dengan sendirinya. Ada kalanya mitra bisnis setuju bekerja sama karena menghormati hubungan keluarga kami. Ada kalanya proyekmu ditinjau kembali berkat usulanku. Ada malam-malam di mana ia begadang sampai jam 2,3 pagi membantumu menganalisis proposal. Keesokan paginya, kau membawanya ke rapat dan menerima semua pujian. Ia tidak pernah menuntut ucapan terima kasih. Budi duduk terpaku, kenangan-kenangan lama kembali muncul. Malam-malam ketika aku membuatkan kopi, saat-saat aku begadang bersamanya, laporan-laporan yang diedit dengan cermat, panggilan-panggilan telepon yang diam-diam kulakukan setelah ia tidur. Semuanya tiba-tiba menyatu menjadi sebuah gambaran yang utuh. Kakakku menatap lurus ke arah Budi. Tahu kenapa hari ini aku setuju bertemu denganmu? Bukan untuk menjelaskan, tapi agar kau mengerti. Keputusan memberhentikanmu bukan karena Sari adalah adikku. Jika hanya karena masalah pribadi, keluarga kami sudah lama ikut campur. Kau diberhentikan karena kau tidak lagi pantas menduduki posisi pimpinan. Seseorang yang bisa secara terbuka menghina istrinya sendiri, yang telah menemaninya di hadapan seluruh keluarga besar, juga bisa meremehkan rekan kerja dan bawahan. Perusahaan ini tidak membutuhkan pemimpin seperti itu. Budi menunduk, kedua tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia tidak tahu harus berkata apa. Ia menoleh ke arahku, suaranya serak. Sari, aku minta maaf. Aku menatap pria yang pernah menjadi segalanya bagiku. Di dalam hati tidak ada lagi kemarahan, tidak ada lagi dendam, yang ada hanya ketenangan. Aku menggeleng pelan. Ada permintaan maaf yang diucapkan terlambat, tidak lagi cukup untuk menghapus apa yang telah terjadi. Terutama ketika itu diucapkan setelah kau kehilangan segalanya. Ruangan itu kembali hening. Di luar jendela kaca, langit masih biru cerah seperti hari-hari lainnya. Hanya Budi yang mengerti bahwa sejak saat ini, hidupnya telah berbelok ke sebuah persimpangan yang diciptakan oleh kesombongannya sendiri. Budi melangkah keluar dari ruangan Presiden Direktur dengan kaki terasa berat seperti timah. Pintu baru saja tertutup di belakangnya, ia masih berdiri terpaku di tengah koridor. Di kepalanya hanya terngiang satu kalimat, yang berubah adalah kau. Selama 3 tahun, ia selalu merasa dirinya lah yang membawa keluarga menuju kesuksesan. Ia yakin bahwa jabatan wakil direktur adalah hasil murni dari kemampuannya. Baru hari ini ia sadar, di balik semua kesuksesan itu selalu ada bayangan istrinya yang diam-diam menopang. Yang lebih menyakitkan adalah aku tidak pernah pamrih. Aku juga tidak pernah menggunakan statusku untuk memaksanya berterima kasih. Sebaliknya, aku rela diremehkan oleh seluruh keluarga suami hanya untuk menepati janji kepada ayahku.
Budi memegangi keningnya. Untuk pertama kalinya ia merasa dirinya begitu kecil. Sementara itu, di rumah ibu mertua, acara makan belum selesai, semua orang masih duduk minum teh, makan buah, dan terus membicarakan kejadian tadi. Ibu mertua menyesap teh, lalu tertawa, Sari hari ini pasti malu sekali. Lain kali apa dia masih berani kurang ajar pada suaminya? Seorang bibi ikut tertawa. Anak itu terlalu baik jadi bodoh, mungkin kebanyakan nonton sinetron jadi mengira dirinya nyonya besar. Adik ipar sambil melihat-lihat ponsel berkata, kalau nanti Mas Budi pulang bawa kabar naik gaji, pasti seru sekali. Seluruh ruangan kembali tertawa riuh, hanya aku yang duduk sangat tenang. Aku tidak ikut dalam percakapan, juga tidak bereaksi pada ucapan apapun. Aku hanya dengan tenang melihat jam. Tepat pada saat itu, telepon ibu mertua berdering. Budi yang menelepon, ia langsung mengangkat dan menyalakan pengeras suara. Nak, sudah selesai rapatnya, ada kabar baik? Ujung telepon di seberang hening beberapa detik, suara Budi terdengar sangat kecil. Bu, nanti aku pulang baru cerita. Ibu mertua masih tertawa. Ada apa sih pakai rahasia? Seluruh keluarga sedang menunggu kabar baik nih. Budi menarik napas sangat dalam. Aku diberhentikan, Bu. Ruangan itu tiba-tiba sunyi senyap. Ibu mertua mengira salah dengar. Apa katamu? Aku diberhentikan dari jabatan wakil direktur. Tidak punya jabatan lagi. Telepon di tangannya hampir jatuh. Ayah mertua merebutnya. Budi, kamu bercanda apa? Di ujung telepon hanya terdengar napas berat. Aku tidak bercanda. Surat keputusannya sudah ditandatangani. Ayah mertua masih tidak percaya. Apa mungkin ada kesalahan dari perusahaan? Budi menjawab, tidak ada kesalahan. Presiden direktur yang tanda tangan. Suasana di dalam ruangan seperti membeku. Orang-orang yang tadi tertawa-tawa kini saling memandang dengan cemas. Seorang paman angkat bicara. Mungkin karena persaingan internal? Benar, pasti ada yang menjebaknya. Ibu mertua langsung berpegang pada harapan itu. Benar, anakku sehebat itu, tidak mungkin dipecat, pasti ada yang berbuat jahat. Ia menoleh ke arahku, apa kau tahu sesuatu? Aku menjawab dengan tenang, aku tahu. Ia berdiri tiba-tiba. Tahu kenapa tidak bilang? Aku menatap lurus ke matanya, tadi aku sudah bilang, tapi tidak ada yang percaya. Seluruh ruangan kembali hening. Tepat pada saat itu, adik ipar menerima telepon dari seorang teman yang bekerja di perusahaan yang sama dengan Budi. Ia mendengarkan dengan wajah pucat. Setelah menutup telepon, ia tergagap. Bu, Mas Budi benar-benar diberhentikan. Sekarang seluruh kantor sudah tahu, kartu karyawannya juga sudah diblokir. Ibu mertua seperti tidak kuat berdiri lagi. Ia terduduk di kursi, mulutnya terus bergumam. Tidak mungkin seperti ini. Seorang bibi menatapku, Sari, tadi kamu telepon siapa? Aku menjawab dengan lembut. Aku menelepon orang yang berwenang mengambil keputusan. Ia menelan ludah, maksudnya. Aku tidak menjawab. Saat itu juga, telepon ayah mertua berdering. Dari seorang teman lama. Ia baru mengangkat telepon sudah mendengar pertanyaan dari seberang sana. Pak, ada apa sampai anakmu diberhentikan? Beritanya cepat sekali menyebar. Ayah mertua berusaha tersenyum. Mungkin hanya salah paham. Tapi di seberang sana menjawab, bukan salah paham. Pengumuman internal sudah dikirim ke seluruh sistem. Saya hanya menelepon untuk menanyakan kabar. Panggilan berakhir, wajah ayah mertua pucat pasi. Ia duduk di kursi dengan kedua tangan masih gemetar. Di dalam rumah mulai terdengar bisik-bisik. Orang-orang yang tadi dengan lantang mengejekku kini tidak ada yang berani menatap lurus. Mereka mulai mengingat setiap kalimat yang baru saja mereka ucapkan. Mengingat tawa cemooh, saat aku membuat panggilan telepon. Ibu mertua tiba-tiba berdiri dan berjalan ke arahku. Suaranya tidak lagi ketus seperti sebelumnya. Nak, katakan sejujurnya pada ibu. Sebenarnya, kau ini siapa? Aku menatap wanita yang selama 3 tahun menyuruhku berdiri di dapur. Dengan tenang menjawab, aku tetaplah Sari. Orang yang selalu ibu katakan hanya pantas menjadi pembantu. Hanya saja hari ini ibu baru tahu aku punya identitas lain. Ibu mertua menggenggam tanganku erat, suaranya bergetar. Apa kau kenal dengan presiden direktur? Aku perlahan menggelengkan kepala. Bukan kenal,
tapi satu keluarga. Seluruh ruangan seolah meledak. Seorang paman menjatuhkan cangkir tehnya. Bibi yang tadi mengejekku ternganga, adik ipar mundur beberapa langkah, tidak ada yang bisa menjaga ketenangannya. Ibu mertua menatapku dengan tidak percaya. Satu keluarga, apa maksudmu? Aku tersenyum tipis. Tepat pada saat itu, teleponnya kembali bergetar. Kali ini dari Budi. Ia buru-buru menjawab. Suara suamiku tercekat. Bu, orang yang baru saja kutemui di ruang presiden direktur adalah kakak laki-laki Sari, dan Sari adalah adik kandung presiden direktur perusahaan. Telepon itu jatuh dari tangan ibu mertua, suara kering bergema di tengah ruangan yang sunyi, tidak ada lagi tawa, yang ada hanyalah wajah-wajah pucat yang menatapku dengan tatapan takut dan menyesal. 3 tahun lalu, mereka memandangku sebagai gadis biasa, sehingga bebas meremehkan. 3 tahun kemudian, mereka baru menyadari hal paling berharga yang pernah dimiliki keluarga mereka bukanlah jabatan wakil direktur Budi, melainkan menantu yang telah berkali-kali mereka sakiti dengan kejam. Setelah telepon itu jatuh ke lantai, tidak ada lagi yang cukup tenang untuk berbicara. Seluruh ruangan besar itu tenggelam dalam suasana yang berat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang yang baru saja menertawakanku kurang dari 2 jam yang lalu kini hanya bisa saling memandang. Mata semua orang menunjukkan kebingungan yang jelas. Ibu mertua membungkuk untuk mengambil telepon, tangannya gemetar begitu hebat hingga hampir jatuh lagi. Ia menelepon Budi kembali. Di seberang sana menjawab dengan sangat cepat. Ibu tanya sekali lagi, apa itu benar? Suara Budi serak. Benar, aku baru saja bertemu dengan presiden direktur, dia kakak laki-laki Sari. Ibu mertua masih mencoba berpegang pada secercah harapan terakhir. Kalau begitu, suruh Sari bicara padanya. Asal Sari bicara satu kalimat, pasti presiden direktur akan berubah pikiran. Budi terdiam cukup lama. Lalu ia perlahan menjawab, aku sudah minta maaf. Tapi Sari bilang ada permintaan maaf yang datangnya terlambat. Ibu mertua terdiam. Ia menurunkan teleponnya. Untuk pertama kalinya sejak aku melangkahkan kaki ke rumah ini sebagai menantu, ia menatapku dengan pandangan yang sama sekali berbeda. Tidak ada lagi penghinaan, tidak ada lagi perintah, yang ada hanya kekhawatiran. Ia berjalan perlahan ke arahku. Nak, ibu minta maaf. Suaranya sangat kecil. Begitu kecil, hingga ia sendiri tidak percaya bisa mengucapkan 2 kata itu. Aku masih duduk diam. Selama 3 tahun, aku sering membayangkan jika suatu hari ibu mertua meminta maaf padaku, bagaimana reaksiku. Aku pernah berpikir akan menangis atau akan menyalahkannya. Tetapi pada saat itu, aku merasa hatiku sangat tenang. Aku menatapnya lalu dengan lembut bertanya, ibu minta maaf untuk apa? Ia menunduk, karena ibu telah memperlakukanmu dengan tidak baik. Aku menggeleng pelan, hanya tidak baik saja. Ia tidak menjawab, aku perlahan berdiri. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku menatap lurus ke semua orang di ruangan itu. 3 tahun lalu, hari ketika aku masuk ke rumah ini, aku hanya berharap dianggap sebagai anggota keluarga. Aku tidak pernah menuntut apapun. Aku bekerja lalu pulang memasak. Aku bangun pagi untuk membersihkan rumah. Aku merawat orang tua saat sakit. Aku memberikan uang setiap kali keluarga membutuhkan. Tapi apa balasannya? Tidak ada yang bersuara. Aku melanjutkan. Setiap kali ada tamu, ibu menyuruhku menuangkan air. Setiap kali ada acara selamatan, akulah yang berdiri di dapur dari pagi sampai malam. Sementara semua orang makan dan minum dengan gembira, aku belum sempat duduk sudah dipanggil untuk mengerjakan ini dan itu. Apakah ada yang pernah bertanya apakah aku sudah makan? Tidak. Apakah ada yang pernah bertanya apakah aku lelah? Juga tidak. Suaraku masih sangat tenang, tetapi setiap kata membuat semua orang menunduk. Aku menoleh ke adik ipar. Kamu masih ingat uang yang kamu pinjam dariku untuk biaya kuliah? Wajahnya memerah. Akan kuganti. Aku mengangguk. Bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Setiap kali kamu kesulitan, aku selalu membantu. Tapi hari ini kamulah yang tertawa paling keras, ketika kakakmu bilang aku hanya pantas menjadi pembantu. Adik ipar menunduk tidak berani menatapku. Aku menoleh ke ayah mertua. Ayah masih ingat saat ayah dirawat di rumah sakit? Waktu itu Budi sedang dinas,
Akulah yang begadang 3 malam merawat ayah, biaya rumah sakit yang kurang juga aku yang transfer, tapi pagi ini justru ayah yang bilang sebagai istri harus tahu menjaga martabat suami. Ayah mertua menutupi wajahnya, bahunya bergetar. Aku melihat sekeliling ruangan, mataku berhenti pada setiap orang, setiap wajah yang pernah menertawakanku. Lalu aku tersenyum tipis. Aku tidak pernah menyalahkan kalian karena tidak tahu identitasku. Karena aku sendiri yang ingin menyembunyikannya, tapi aku sangat sedih. 3 tahun hidup bersama, yang kalian nilai dariku hanyalah uang dan jabatan. Tepat pada saat itu, pintu terbuka, Budi masuk. Ia berjalan sangat lambat, jasnya masih rapi tetapi wajahnya sudah sama sekali berbeda, tidak ada lagi kepercayaan diri, tidak ada lagi senyum sombong, yang ada hanya kelelahan dan penyesalan. Begitu melihatku, ia berjalan cepat ke arahku. Di depan keterkejutan semua orang, ia berlutut. "Sari, aku minta maaf, aku tahu aku salah." Seluruh ruangan tidak ada yang berkata apa-apa. Ibu mertua menangis. Ayah mertua memalingkan wajah. Budi mengangkat kepala menatapku. "Aku mohon berikan aku satu kesempatan. Aku akan berhenti kerja. Aku akan memulai dari awal. Aku akan menebus semuanya. Asal kau memaafkanku." Aku menatap pria yang sedang berlutut di depanku. 3 tahun lalu, jika ia berlutut seperti ini untuk membelaku di depan keluarganya, mungkin ceritanya akan berbeda. Tapi hari ini, yang membuatnya berlutut bukanlah karena ia menyadari telah menyakiti istrinya, melainkan karena ia telah kehilangan jabatannya. Aku dengan lembut bertanya, "Jika hari ini kau masih menjadi wakil direktur, apakah kau akan berlutut?" Budi terdiam. Itulah jawabannya. Aku membungkuk, dengan lembut meletakkan sebuah map di hadapannya. Ia melihatnya lalu tertegun, itu adalah surat gugatan cerai. Aku sudah menandatanganinya sejak pagi. Budi dengan gemetar memegang kertas itu. Ia menggelengkan kepala terus-menerus. "Tidak, aku tidak akan tanda tangan. Aku tidak akan bercerai." Aku menjawab dengan tenang, "Kau tanda tangan atau tidak, aku tetap akan mengajukan gugatan. Pernikahan ini sudah berakhir sejak kau memilih untuk menghinaku di depan seluruh keluarga besar. Jabatan wakil direktur hanya membuatmu menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Itu bukan penyebabnya, melainkan hanya cermin yang memantulkan kesombonganmu." Aku menoleh ke ibu mertua. Aku tidak membenci ibu, aku juga tidak membenci siapapun di rumah ini. Tapi aku tidak bisa terus hidup di tempat di mana harga diriku diinjak-injak berulang kali. Ibu mertua menangis terseduh-seduh. Ia memegang tanganku, "Tolong jangan pergi. Ibu salah, ibu tahu ibu salah." Aku dengan lembut menarik tanganku. Ada luka yang bisa sembuh, tapi ada juga luka yang meninggalkan bekas seumur hidup. Aku memilih untuk memaafkan agar hatiku tenang. Tetapi memaafkan tidak berarti terus tinggal. Setelah mengatakan itu, aku mengambil tas yang sudah kusiapkan. Untuk terakhir kalinya melihat rumah yang telah kurawat selama 3 tahun, lalu perlahan melangkah keluar pintu. Di belakangku, suara Budi tercekat memanggil namaku berulang kali. Tapi aku tidak menoleh, karena aku mengerti ada pintu-pintu yang ketika sudah tertutup, meskipun orang di belakangnya menyesal sebesar apapun, tidak akan bisa terbuka seperti semula. Hari ketika aku meninggalkan rumah itu, hujan turun sangat deras. Setiap tetes hujan jatuh membasahi jalanan. Aku duduk di dalam mobil, diam-diam menatap keluar jendela. 3 tahun sebagai menantu berakhir hanya dengan sebuah koper kecil. Aku tidak membawa banyak barang. Sebagian besar pakaian dan barang-barang pribadi kutinggalkan. Ada hal-hal yang mudah dibeli kembali, tetapi kepercayaan yang sekali hilang tidak akan pernah bisa kembali. Mobil berhenti di depan gerbang villa orang tuaku. Sudah 3 tahun aku baru kembali ke tempat ini sebagai seorang anak. Ayah sudah menunggu sejak awal. Begitu melihatku turun dari mobil, ia hanya dengan lembut memelukku. Tidak bertanya benar atau salah, tidak menyalahkan. Hanya dengan lembut berkata, "Sudah pulang, semuanya sudah berlalu." Hanya 4 kata sederhana itu sudah membuat air mataku jatuh. Selama 3 tahun, aku selalu berusaha tegar. Aku tidak ingin orang tua khawatir, tetapi saat kembali ke pelukan keluarga, aku baru menyadari betapa lelahnya diriku. Ibu memegang tanganku, membawaku masuk ke dalam rumah. Ia sudah menyiapkan makanan hangat. Semua masakan kesukaanku sejak kecil. Aku duduk di meja makan.
Itu adalah makan malam pertama setelah bertahun-tahun aku tidak perlu berdiri dan duduk untuk melayani orang lain. Ayah mengambilkan lauk untukku. Ibu menyendokkan semangkuk sup di depanku. Tidak ada yang menyinggung keluarga suami, tidak ada yang bertanya tentang perceraian. Mereka hanya ingin aku tahu bahwa apapun yang terjadi, tempat ini akan selalu menjadi rumah. Setelah beberapa hari beristirahat, Kak Agung menemuiku di ruang kerja. Ia meletakkan sebuah berkas di hadapanku. Lihatlah ini. Aku membukanya. Itu adalah proposal proyek pengembangan baru dari perusahaan. Ia menatapku. 3 tahun lalu, kau menolak masuk ke jajaran direksi karena ingin hidup normal. Sekarang, apa kau mau kembali? Aku terdiam cukup lama lalu mengangguk pelan. Aku mau mencoba. Ia tersenyum. Aku selalu percaya kau bisa melakukannya. Hari-hari berikutnya, aku mulai kembali bekerja. Semuanya terasa baru tetapi juga sangat akrab. Aku tidak menerima posisi khusus apapun. Aku memulai sebagai direktur strategi di salah satu anak perusahaan. Hari pertama bekerja, banyak karyawan yang tidak tahu aku adalah adik presiden direktur. Mereka hanya tahu aku adalah pimpinan baru. Aku menghabiskan banyak waktu mengunjungi berbagai departemen, mendengarkan pendapat dari setiap karyawan. Pernah suatu kali seorang petugas kebersihan tidak sengaja menumpahkan segelas air ke berkas-berkasku. Ia sangat ketakutan dan terus-menerus meminta maaf. Aku hanya tersenyum, tidak apa-apa, kita bersihkan bersama. Ia terkejut menatapku. Mungkin ia tidak menyangka seorang manajer bisa membungkuk untuk memungut setiap lembar kertas bersamanya. Saat itu aku tiba-tiba teringat hari-hariku di rumah suami. Setiap hari aku membungkuk untuk memungut piring, mengepel lantai, membersihkan dapur, tetapi tidak pernah ada yang mengucapkan terima kasih. Justru karena pernah terluka, aku semakin memahami nilai dari sebuah penghargaan. Sementara itu, kehidupan Budi sangat berbeda. Berita ia diberhentikan menyebar dengan cepat di kalangan pebisnis. Banyak mitra yang sebelumnya proaktif kini menjaga jarak. Beberapa perusahaan yang menawarinya pekerjaan juga tiba-tiba menghentikan kontak. Bukan karena ia tidak mampu, tetapi karena apa yang terjadi di perusahaan lama, membuatnya harus dipertimbangkan. Reputasi seorang pemimpin tidak hanya terletak pada prestasi, tetapi juga pada cara mereka memperlakukan orang lain. Suatu sore ketika aku baru saja selesai rapat, sekretarisku masuk. Ada seseorang yang ingin bertemu dengan ibu. Aku bertanya siapa? Sekretaris menjawab, Pak Budi. Aku terdiam beberapa detik lalu berkata, suruh dia masuk. Budi masuk ke ruangan. Ia terlihat lebih kurus. Setelan jasnya tidak lagi rapi, wajahnya penuh kelelahan. Ia berdiri di depan mejaku cukup lama sebelum berbicara. Aku datang bukan untuk memintamu kembali, aku tahu aku tidak punya hak lagi, aku hanya ingin mengucapkan permintaan maaf sekali lagi. Aku menatapnya, suaraku tenang. Duduklah. Budi duduk, matanya tertuju pada papan nama di mejaku. Direktur strategi, ia tersenyum sedih. Dulu aku selalu berpikir aku lebih hebat darimu, sekarang baru tahu orang yang paling dangkal adalah aku. Aku tidak menjawab. Ia melanjutkan, aku sudah membaca kembali semua rencana kerja yang lama, bagian-bagian yang pernah kau beri masukan, angka-angka yang pernah kau perbaiki. Aku baru mengerti jika bukan karenamu, aku tidak akan bisa sejauh ini. Aku tersenyum tipis. Aku membantumu karena kau suamiku. Bukan karena aku ingin kau berutang budi. Budi menunduk. Aku tahu, justru karena itu aku semakin merasa bersalah. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya, itu adalah cincin kawin kami. Ia meletakkannya di atas meja, benda ini seharusnya milikmu, sekarang aku kembalikan. Aku menatap cincin itu sangat lama. Itu adalah cincin yang kami tukarkan di hari pernikahan. Cincinnya tidak berubah. Hanya orangnya yang telah berubah. Aku dengan lembut mendorong kotak itu ke arahnya. Simpanlah. Anggap saja sebagai pengingat agar kelak jika kau bertemu wanita lain, kau akan lebih menghargainya. Jangan biarkan ia mengalami apa yang pernah kualami. Budi terdiam, matanya memerah. Ia berdiri. Sebelum pergi, ia menoleh menatapku. Terima kasih. Bukan karena kau pernah membantuku sukses, tetapi karena hari ini kau masih cukup berbesar hati untuk berbicara denganku sebagai orang biasa. Aku hanya mengangguk pelan. Pintu tertutup,
Aku melihat punggung Budi perlahan menghilang di balik koridor. Di dalam hati tidak ada lagi cinta, juga tidak ada lagi benci, yang ada hanya kelegaan. Ada orang yang masuk ke dalam hidup kita untuk berjalan bersama sampai akhir, ada juga orang yang hanya muncul untuk mengajarkan kita nilai dari harga diri dan kebaikan. Bagiku, Budi telah menjadi pelajaran terbesar di masa mudaku. Sebuah pelajaran yang sangat mahal tetapi juga sangat berharga. 6 bulan setelah aku keluar dari pernikahan itu, hidupku telah berubah total. Bukan karena aku menjadi lebih kaya, juga bukan karena aku memegang jabatan yang lebih tinggi. Perubahan terbesar adalah setiap pagi aku bangun, aku tidak lagi harus bertanya pada diri sendiri hari ini, aku akan diremehkan karena apa. Aku bisa hidup sesuai dengan nilai diriku, melakukan pekerjaan yang kusukai, dihormati oleh orang-orang di sekitarku. Dan yang terpenting, aku tidak lagi harus berusaha menyenangkan orang-orang yang tidak pernah benar-benar menghargaiku. Perusahaan mengadakan acara peluncuran strategi pengembangan tahap baru. Itu adalah acara besar yang dihadiri oleh banyak pengusaha, mitra, dan media. Kak Agung berdiri di atas panggung memberikan pidato. Setelah presentasinya, ia tiba-tiba memanggilku naik. Ia melihat ke seluruh hadirin lalu perlahan berkata, "Hari ini saya ingin memperkenalkan seseorang yang akan memegang peranan penting dalam strategi pengembangan perusahaan ke depan, yaitu Direktur Strategi, Sari Wulandari, orang yang paling saya percayai." Seluruh ruangan bertepuk tangan. Aku naik ke atas panggung, di bawah sorotan lampu yang terang, aku melihat ke barisan kursi di bawah. Di antara banyak wajah yang kukenal dan tidak kukenal, aku tiba-tiba melihat Budi. Ia mengenakan setelan biru tua yang sama, duduk di barisan paling belakang. Tidak ada lagi kepercayaan diri seperti dulu, tidak ada lagi tatapan sombong yang pernah menyakitiku, ia hanya diam-diam menatap ke atas panggung. Tatapan itu bukan lagi penyesalan atas jabatan, melainkan penyesalan atas wanita yang telah ia sia-siakan. Acara berakhir dengan ucapan selamat dari para mitra. Banyak yang datang untuk berjabat tangan denganku, ada yang pernah bertemu denganku di konferensi bertahun-tahun lalu, ada yang baru pertama kali bertemu. Yang membuatku paling bahagia adalah mereka berbicara denganku dengan penuh hormat. Bukan karena aku adik presiden direktur, tetapi karena rencana dan hasil yang telah kuciptakan selama ini. Ketika para tamu undangan berangsur-angsur pulang, aku turun ke lobi. Budi masih berdiri di sana. Mungkin ia sudah menunggu sangat lama. Melihatku mendekat, ia sedikit menunduk. "Selamat, kamu benar-benar hebat," aku tersenyum. "Terima kasih." Kami berdiri berdampingan selama beberapa menit. Di antara kami tidak ada lagi jarak kemarahan tetapi juga tidak ada lagi kedekatan suami istri. Hanya ada 2 orang yang pernah berjalan di jalan yang sama. Budi perlahan berkata, "Aku baru saja mendapat pekerjaan baru, bukan lagi manajer, hanya staf biasa. Gajinya tidak tinggi tapi aku merasa belajar banyak hal." Aku menatapnya. "Itu bagus." Ia mengangguk. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku mengerti rasanya memulai dari awal. Aku juga mengerti bahwa setiap orang di posisi apapun berhak dihormati. Ia berhenti sejenak lalu melanjutkan, "Kemarin aku bertemu dengan petugas kebersihan di kantor baru. Aku teringat padamu. Dulu aku selalu berpikir orang-orang yang melakukan pekerjaan seperti itu tidak pantas mendapat perhatian. Sekarang aku selalu menyapa mereka setiap pagi. Mungkin aku telah belajar sesuatu yang seharusnya sudah kupelajari sejak lama." Aku tersenyum tipis. Tidak pernah ada kata terlambat untuk menjadi orang yang lebih baik, hanya sayangnya ada hal-hal yang sekali hilang tidak bisa kembali. Budi mengangguk. "Aku mengerti, aku tidak berharap kau memaafkanku lagi. Aku hanya berharap kelak setiap kali kau mengingatku, kau tidak akan merasa sakit lagi." Aku menatap pria di depanku, itu masih wajah yang pernah kucintai, tetapi perasaan di hatiku sudah berbeda. Aku menjawab dengan tenang. "Aku sudah lama tidak merasa sakit lagi. Itu saat aku tahu aku benar-benar bisa melangkah maju." Budi tersenyum, senyum yang sedih tetapi lega. Ia mengulurkan tangannya. "Semoga kau selalu bahagia." Aku juga mengulurkan tangan untuk berjabat. "Semoga kau menemukan kehidupan yang kau inginkan." Kedua tangan kami bersentuhan hanya beberapa detik lalu terlepas. Seperti pernikahan kami, pernah sangat indah, pernah sangat tulus. Tetapi pada akhirnya harus berakhir. Budi berbalik dan pergi, langkahnya perlahan menghilang di antara kerumunan orang.
Aku tidak menatapnya terlalu lama, karena orang yang hidup di masa lalu tidak akan bisa melangkah ke masa depan. Malam itu, aku pulang ke rumah, ayah sedang menyiram tanaman di halaman, ibu menyiapkan makan malam di dapur. Pemandangan yang damai itu membuatku tersenyum. Ayah menatapku lalu bertanya, "Hari ini lelah tidak, Nak?" Aku menggelengkan kepala, "Tidak lelah, Ayah. Hari ini aku sangat senang." Ayah meletakkan alat penyiramnya. Ia menatapku dengan penuh kebanggaan. Anak ayah akhirnya hidup menjadi dirinya sendiri. Aku memeluk ayah, di dalam hati tiba-tiba merasa bersyukur atas semua yang telah terjadi. Jika hari itu aku tidak dihina di tengah rapat keluarga, jika hari itu aku tidak cukup berani untuk mempertahankan harga diriku, mungkin aku masih hidup dalam pernikahan yang hanya tinggal cangkang. Hidup terkadang sangat adil, ia tidak menghargai orang yang sabar tanpa syarat. Ia juga tidak menghukum siapapun hanya dengan kemarahan, tetapi ia selalu membiarkan setiap orang membayar harga atas pilihan mereka sendiri. Budi telah membayar harga atas kesombongannya. Keluarga mantan suamiku telah membayar harga karena meremehkan seseorang hanya berdasarkan penampilan luar. Dan aku, setelah semua luka, mendapatkan hal yang paling berharga, yaitu harga diri yang masih utuh. Aku mengerti bahwa nilai seseorang tidak pernah terletak pada jabatan, uang, atau asal-usul. Nilai sejati terletak pada cara mereka memperlakukan orang-orang yang selalu ada di sisi mereka ketika mereka belum memiliki apa-apa. Karena orang yang tahu menghargai kesetiaan tidak akan kehilangan kebahagiaan. Sedangkan orang yang hanya bangga pada jabatannya, suatu hari akan menyadari bahwa yang mereka hilangkan bukanlah sebuah gelar, melainkan orang yang paling berharga untuk mereka jaga dalam hidup.